Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Anugrah Lestari. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan membahas tentang membangun mindset entrepreneurship. Baiklah teman-teman, pembahasan pertama yang akan kita kupas pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai transformasi kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya transformasi ini diartikan sebagai suatu perubahan. Begitu juga dengan transformasi kewirausahaan. Secara garis besar diartikan sebagai suatu sistem perubahan pola dan cara dalam menjalankan suatu usaha dari sistem yang sebelumnya yang telah ada. Nah, transformasi kewirausahaan ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menjalankan wirausaha. Sebelum membahas lebih dalam mengenai transformasi kewirausahaan, kita perlu mengetahui jenis tahapan transformasi kewirausahaan itu sendiri. Nah, Baiklah teman-teman, sebelum membahas lebih dalam mengenai transformasi kewirausahaan itu sendiri, kita perlu mengetahui bahwasanya ada beberapa jenis tahapan dari transformasi kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama ada tahapan transformasi pola pikir dan paradigma. Dalam hal ini, kita harus mampu merubah pola pikir kita yang lama dengan pola pikir yang baru. Yang kedua itu ada tahapan transformasi cara berpikir. Dalam hal ini, kita sebagai seseorang yang berwirausaha harus mampu mengubah logika berpikir kita menjadi suatu kreativitas yang berguna dalam usaha kita sendiri. Yang ketiga itu ada tahapan transformasi entrepreneurial. Dalam hal ini, kita harus mampu menjadi seseorang yang berbisnis yang lebih profesional. Nah, yang keempat itu ada tahapan transformasi internasional. Dalam hal ini, kita yang sebelumnya adalah owner bisa menjadi investor. Nah, seperti itu ada 4 tahapan transformasi kewirausahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membentuk mindset pembisnis. Nah, ada 4 cara yang paling dasar untuk membentuk mindset seorang pembisnis. Yang pertama itu adalah sadar hidup melalui usaha dan juga doa. Yang kedua ada sadar diri. Dalam hal ini kita harus rendah hati dan memiliki keyakinan yang tekun. Yang ketiga, kita harus bungkam akan adanya mitos-mitos mengenai wirausaha atau bisnis itu sendiri. Kita harus mampu menghilangkan semua keraguan kita tentang sisi-sisi negatif dari suatu hal untuk memulai usaha itu sendiri. Yang keempat yaitu kita harus mampu meraih pandangan baru, di mana kita harus bisa membuat inovasi yang baru yang belum ada sebelumnya. Kebanyakan orang sebelum memulai wirausaha pastinya dia akan dihampiri berbagai ketakutan-ketakutan dalam memulai kegiatan wirausaha itu sendiri. Nah, oleh karena itu terdapat beberapa cara untuk mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut. Yang pertama itu ada dengan cara meningkatkan kekuatan atau kemampuan kita untuk mengatasi resiko yang akan terjadi. Nah, kita harus mampu menguatkan kemampuan kita untuk mengatasi resiko-resiko yang akan datang. Yang kedua itu kita harus mampu menguraikan resiko-resiko yang datang dari yang paling kecil hingga yang paling besar, sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya sampai batas mana kekuatan dan kemampuan kita untuk mengatasi atau menanggulangi resiko-resiko tersebut. Nah, poin yang terakhir itu bahwasanya kita manusia tetaplah manusia, dalam artian bahwasanya setiap manusia mempunyai kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksakan kemampuan kita untuk melebihi batas kemampuan kita dalam mengatasi resiko-resiko dari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola pikir kewirausahaan. Dalam hal ini kita harus mengetahui cara untuk membentuk pola pikir seseorang wirausaha. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan beberapa pengetahuan mengenai karakteristik
sebagai pembisnis dan sikap pikir wirausaha itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 karakteristik pembisnis dan sikap pikir wirausaha. Yang pertama itu kita harus rajin dan bersemangat dalam mencari peluang yang baru. Kita tidak boleh bermalas-malasan untuk mencari peluang sehingga wirausaha yang kita jalankan dapat terus berkembang. Nah, yang selanjutnya itu ada kita harus mampu mengejar peluang dengan disiplin dan ketat. Nah, di dalam hal ini kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada, tetapi kita harus memikirkan apakah peluang itu sangat menguntungkan kita atau malah memberikan resiko kepada perusahaan kita nantinya. Nah, yang ketiga itu ada sikap wirausahawan itu hanya mengejar semua peluang yang paling baik dan menghindari mengejar semua peluang yang tidak pandang bulu. Maksudnya di sini adalah kita memiliki banyak peluang, tapi kita harus memilih satu peluang yang paling baik untuk menghindari resiko-resiko yang menjatuhkan usaha kita atau ketakutan-ketakutan kita akan menurunnya usaha kita. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu wirausahawan harus berfokus pada tindakan adaptif. Maksudnya ialah seorang wirausahawan harus mampu menyesuaikan dirinya dalam lingkungan tertentu. Yang kelima yaitu wirausahawan harus dapat melibatkan serta memanfaatkan energi dari orang-orang sekitarnya maupun organisasinya. Dalam hal ini, seorang wirausahawan bisa memanfaatkan energinya untuk mempromosikan wirausahanya agar lebih berkembang. Pentingnya membangun mindset positif dalam berwirausaha itu didasarkan atas beberapa alasan. Yang pertama itu karena mindset positif ini dapat membangun atau membentuk rasa percaya diri kita sehingga kita memiliki kualitas diri yang tinggi sebagai seorang wirausaha. Yang kedua, alasannya yaitu kita dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan-tujuan dari wirausaha yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang terakhir itu ialah mindset positif ini dapat menghantarkan kita kepada kesuksesan. Nah, dalam artian kita dapat mengembangkan beberapa pengetahuan kita mengenai berwirausaha. Nah, kita dapat juga menghindari berbagai resiko-resiko yang kita temui karena kita memanfaatkan pemikiran kita secara jernih untuk menghadapi masalah-masalah yang kita temui pada saat proses wirausaha yang kita jalankan itu mengalami kendala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi dan kreativitas. Nah, dalam hal ini pada dasarnya kita harus memiliki dasar-dasar pemikiran yang kreatif. Keunggulan dari pola pikir kreatif itu sendiri ialah yang pertama kita mampu menemukan gagasan, ide, peluang, serta inspirasi baru untuk memulai wirausaha atau mengembangkan wirausaha yang kita miliki. Yang kedua itu dapat mengubah masalah atau kesulitan serta kegagalan yang terjadi menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan kesulitan-kesulitan serta kegagalan-kegagalan menjadi peluang untuk meningkatkan usaha kita lebih maju lagi. Nah, yang ketiga itu kita dapat menemukan solusi yang inovatif, di mana maksudnya ialah kita mampu mengatasi masalah-masalah yang kita temui dengan beberapa solusi yang dapat menguntungkan usaha kita sendiri. Akhir itu dalam berwirausaha kita dapat menemui suatu kejadian yang belum pernah kita alami. Dalam hal ini kita harus kreatif untuk memanfaatkan situasi itu sehingga dapat menghasilkan suatu peluang yang dapat meningkatkan penghasilan wirausaha kita. Selanjutnya kita akan membahas kreativitas adalah kunci kesuksesan dalam berbisnis.
Nah, benar saja hal ini disebabkan bahwasanya kreativitas itu bukanlah semata-mata untuk membantu kita dalam memecahkan masalah yang kita hadapi dalam berwirausaha, tetapi dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih original, serta dapat membantu kita memecahkan masalah yang ada secara kreatif, sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang begitu banyak terbuang untuk mengatasi masalah itu sendiri. Nah, yang kedua itu yaitu cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan kita untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban pastinya. Nah, kita dapat kreatif untuk mengatasi masalah sehingga kita dapat menemukan jawaban yang pasti. Selanjutnya yang ketiga, kita mampu memiliki kemampuan utama dan dasar untuk menjadi seorang wirausahawan yang lebih sukses. Nah, yang terakhir itu kita dapat berdasarkan kreativitas kita dapat menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang berlian sehingga sangat mempengaruhi kemajuan dari wirausaha kita sendiri. Inovasi dalam berwirausaha tentunya tidak begitu saja terjadi. Hal ini didasari oleh beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi itu sendiri. Pertama itu didasari oleh perbedaan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, adanya penciptaan permintaan karena kecenderungan. Nah, hal ini meliputi bahwasanya pada saat itu suatu barang itu sedang in-innya, maksudnya sedang tren-trennya. Jadi banyak orang yang ingin memiliki barang tersebut sehingga permintaannya cenderung melambung. Nah, yang ketiga itu adanya perubahan baik ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama sehingga mendorong kita untuk memunculkan inovasi-inovasi baru untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, yang terakhir itu inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Nah, sebelum kita menjadi seorang wirausahawan, lebih baik kita harus mengenal potensi diri sebagai seorang wirausaha itu sendiri, sehingga kecil kemungkinan di kedepannya kita menjumpai resiko dalam berwirausaha. Adapun beberapa potensi yang harus kita miliki sebagai seorang wirausaha yaitu percaya diri. Kita harus confident dengan diri kita bahwasanya diri kita mampu menjalankan wirausaha itu sendiri. Yang kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Nah, kita harus giat dan tekun menjalankan beberapa program wirausaha yang telah kita susun secara teratur sehingga hasil yang kita inginkan dapat tercapai. Yang keempat, kita harus berani menentang resiko. Misalnya kita menemui beberapa kesulitan dalam berwirausaha atau menemui beberapa resiko. Di sini kita harus berani mengambil tindakan sehingga beberapa resiko itu dapat tergantikan, bahkan dapat terganti menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan wirausaha kita. Nah, yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Kita harus memiliki jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha supaya kita dapat menjalankan wirausaha kita lebih berkembang ke depannya. Yang kelima, mempunyai sikap yang original. Jadi kita tidak perlu mengubah-ubah sikap kita, bahwasanya kita itu harus percaya diri. Kembali lagi kepada poin yang pertama, kita percaya akan diri kita sendiri mampu mengembangkan wirausaha yang telah kita bangun. Nah, yang keenam itu berorientasi ke masa depan. Jadi kita tidak memikirkan hanya untuk waktu sekarang aja. Kita harus memikirkan beberapa program-program untuk mengembangkan wirausaha kita ke depannya seperti apa. Yang selanjutnya itu ada bersikap profesional. Jadi kita sebagai seorang wirausaha harus memiliki sikap profesional itu sendiri.
Jadi, menjadi seorang wirausahawan harus memiliki motivasi untuk berprestasi. Adapun beberapa ciri-ciri dari motivasi berprestasi ini menurut Johnson dan Switziebel dalam Ghazali 2007 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu harus menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasil yang telah ia peroleh, bukan atas dasar untung-untungan atau nasib-nasiban, bahkan atas dasar kebetulan saja. Nah, yang kedua itu harus mampu memilih tujuan yang realistis tetapi menentang tujuan-tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah risikonya. Yang ketiga, senang bekerja sendirian, bersaing untuk menggulingkan orang lain dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, di sini dia senang bekerja sendirian dalam hal kalau kita bersaing dalam usaha, kita harus mampu menggulingkan kompetitor kita atau lawan kita dalam meningkatkan usaha kita. Yang keempat atau yang terakhir, kita harus mampu menunjukkan pemuas keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Jadi inovasi atau motivasi kita dalam berprestasi ini dapat meningkatkan kita untuk mengembangkan lebih wirausaha yang telah kita bangun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kita dalam berprestasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dalam kewirausahaan. Nah, motivasi berprestasi ini terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor intern dan juga yang kedua faktor ekstern. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama faktor intern adalah faktor dari dalam diri kita sendiri sebagai seorang wirausaha. Faktor intern ini meliputi kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini ialah kemampuan kita sebagai seorang wirausaha. Yang kedua, kebutuhan. Jadi sebagai seorang wirausaha pastinya kita memiliki kebutuhan akan usaha kita. Yang ketiga yaitu minat. Sebagai seorang wirausaha tentunya kita harus memiliki minat dalam berwirausaha agar usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat atau yang terakhir itu kita harus memiliki harapan serta keyakinan. Nah, dalam hal ini kita harus mengurutkan beberapa harapan-harapan kita terhadap wirausaha yang kita jalankan. Nah, serta kita harus memiliki keyakinan bahwa harapan-harapan yang telah kita tuliskan itu dapat kita capai sehingga kita memiliki motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Nah, yang kedua tadi ada faktor ekstern yang dapat diartikan sebagai faktor dari luar. Yang pertama itu ada situasional atau situasi atau dapat diartikan juga kondisi. Nah, di sini kita harus mampu memanfaatkan situasi itu menjadi sebuah motivasi untuk kita berprestasi dalam wirausaha kita. Jadi kita dapat memanfaatkan situasi-situasi yang ada untuk meningkatkan prestasi kita dalam berwirausaha. Nah, yang kedua itu atau yang terakhir itu ada lingkungan. Nah, lingkungan ini sangatlah mendukung kita untuk memotivasi diri kita berprestasi. Contohnya seperti keluarga kita yang mendukung kita untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi kita termotivasi untuk menjalankan wirausaha kita itu dengan baik dan giat sehingga kita mampu mencapai beberapa prestasi dalam wirausaha itu sendiri. Selain faktor-faktor motivasi berprestasi juga memiliki berbagai aspek. Menurut Atkinson dalam Sukazi 2001 mengatakan bahwa motivasi berprestasi ini dapat tinggi atau bahkan dapat merendah. Hal ini didasari oleh dua aspek. Yang pertama itu harapan untuk sukses atau berhasil itu tinggi. Jadi salah ya. Selain
faktor-faktor Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, motivasi berprestasi juga memiliki berbagai aspek. Menurut Atkinson dalam Sukazi 2001 menyatakan bahwa motivasi berprestasi ini bisa saja tinggi atau bahkan bisa saja rendah. Hal ini didasari oleh dua aspek. Yang pertama, harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Maksudnya di sini adalah jika kita memiliki harapan untuk sukses dan berhasil, maka kita akan memperoleh motivasi berprestasi yang tinggi. Namun jika kita juga memiliki ketakutan dan kegagalan, bisa saja motivasi berprestasi kita itu rendah. Jadi kita di sini harus sebagai orang yang berwirausaha harus mampu mengendalikan diri kita untuk menyeimbangkan antara harapan kita untuk sukses dan berhasil, serta kita sebenarnya harus menjauhi berbagai ketakutan serta kegagalan yang akan terjadi, sehingga motivasi kita untuk berprestasi itu tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan menjadi seorang wirausaha yang memiliki motivasi berprestasi rendah, sebab ia memiliki ketakutan dan kegagalan yang lebih besar dibanding dengan harapan dia untuk berhasil terhadap usaha yang dijalankannya. Setelah mempelajari materi ini, dapat disimpulkan bahwa mindset merupakan sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau merupakan suatu cara untuk berpikir sehingga dapat menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan juga masa depan seseorang. Dalam menjalankan wirausaha, kita harus memiliki mindset positif, di mana mindset positif ini diartikan sebagai bentuk rasa percaya diri akan kualitas diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita harus yakin dengan potensi yang kita miliki. Hal ini merupakan modal awal kita untuk membangun motivasi dalam hidup. Selanjutnya, mindset positif dapat dibangun guna untuk menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Mindset positif atau pola pikir positif merupakan suatu cara cerdas untuk meraih kesuksesan yang ingin kita raih. Sedangkan orang yang selalu memiliki pikiran negatif di dalam dirinya, maka akan sulit untuk meraih kesuksesan tersebut, sebab ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam dirinya sendiri. Sehingga berpikiran negatif juga akan membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin saja tidak akan terjadi atau tidak penting untuk kita pikirkan. Jadi, kunci kesuksesan dalam berwirausaha adalah kemampuan diri kita sendiri, keterampilan, kreativitas, ketangguhan, serta keberuntungan kita dalam menjalankan usaha yang kita bangun. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.